Saya Adi Poniu, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas F semester 3. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit narasi singkat dari tokoh Simpson. Tokoh Simpson terdapat dalam kitab Hakim-Hakim. Tokoh Simpson disebut dalam kitab Hakim-Hakim sebanyak 47 kali. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 disebutkan sebanyak 1 kali. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 disebutkan sebanyak 10 kali. Pasal yang ke-15 sebanyak 9 kali, dan pasal yang ke-16 sebanyak 22 kali. Narasi singkat tokoh Simpson dengan tema kekuatan Simpson ialah Roh Allah. Kelahiran Simpson. Kehidupan Simpson dimulai dengan pemberitahuan akan kelahirannya. Seorang pria dari suku yang bernama Manoah yang menikah dengan wanita mandul. Itu terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2. Malaikat pada istri orang itu dan berfirman padanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Terdapat dalam ayat 3, malaikat itu memerintah supaya wanita itu mengikuti peraturan nasir selama ia hamil, tidak boleh meminum anggur atau minuman yang memabukkan, dan tidak boleh memakan makanan yang haram. Kemudian wanita itu memberitahu Manoah, dan Manoah pun berdoa supaya malaikat itu mengunjungi mereka dan mengajar mereka tentang cara membesarkan anak itu. Itu terdapat dalam ayat yang ke-8. Allah menjawab doa Manoah. Malaikat Tuhan menampakkan diri pada istri Manoah sekali lagi, dan wanita itu memanggil suaminya. Malaikat itu mengulangi pesannya kepada Manoah, yang kemudian menanyakan nama sosok malaikat itu. Malaikat itu membalas, "Apa sebab kau ingin tahu namaku? Namaku itu nama yang ajaib." Itu terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 18. Manoah kemudian mempersembahkan kurban kambing dan kurban sajian di atas batu, dan sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Terdapat dalam ayat 20. Hanya pada waktu itu barulah sadar Manoah siapakah sosok yang bicara dengan mereka. Seperti yang telah Allah firmankan, istri Manoah melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamakan dia Simpson. Tuhan memberkati perkembangannya hingga dewasa. Kehidupan Simpson selanjutnya dari godaan hingga dosa. Kitab Hakim-Hakim kemudian menceritakan kejadian ketika Simpson hendak mencari istri. Ia ingin menikah seorang wanita Filistin meskipun orang tuanya menentang dan bertolak belakang dengan hukum Allah yang melarang perkawinan dengan kaum berhala. Ibu dan ayahnya menemani Simpson ke Timnah dan mengatur pernikahannya. Dalam perjalanan Simpson, seekor singa menyerang Simpson. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Itu terdapat dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Di kemudian waktu Simpson melewati bangkai singa itu dan menemui bahwa isinya adalah madu dari kawanan lebah, dan ia memakannya. Ini juga merupakan pelanggaran terhadap hukum nazir. Selama kaulnya berlaku, ia tidak boleh menajiskan dirinya. Ia tidak boleh mendekati jenazah, sekalipun itu jenazah ayahnya, ibunya, atau saudaranya. Itu di dalam Bilangan 6 ayat 6. Simpson sepertinya menyadari perbuatannya salah, karena ketika ia memberi madu kepada orang tuanya, tidak diceritakannya kepada ayah dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat 9. Selanjutnya, pesta yang dimaksudkan dalam Hakim-Hakim 14 ayat 10 secara harfiah adalah pesta minum.
Sebagai seorang nasir, Simpson seharusnya menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang mengkonsumsi anggur dan meminum minuman memabukkan lainnya. Pada pesta ini, peristiwa ini berujung pada dosa. Pada pesta itu, Simpson membuat taruhan. Barang siapa yang dapat menebak teka-tekinya, masing-masing akan menerima kain lenan halus dan satu setel pakaian bagus. Itu terdapat dalam Kematian 14 ayat 12. Istri Filistin baru Simpson mengkhianatinya dan memberi jawaban teka-teki itu pada saudara sebangsanya. Karena geram, Simpson membunuh 30 orang Filistin dan memberi baju mereka pada orang-orang yang telah menebak teka-tekinya. Oleh ayah mertuanya, istri baru Simpson kemudian memberikan pada pria lain. Selanjutnya, kehidupan Simpson. Allah menggunakan manusia yang berdosa untuk menghendaki kehendaknya. Secara sukarela, Simpson memasuki situasi yang berujung pada dosa. Namun tiap kali Allah menggunakan Simpson bagi kemuliaannya. Dosa kita tidak dapat membendung kehendak berdaulat Allah terjadi. Simpson penuh dengan amarah dan dendam bersumpah mencelakai kaum Filistin karena telah mencuri istrinya. Terdapat dalam Hakim 15 ayat 3. Ia membakar ladang pertanian kaum Filistin ayat 4-5, dan kemudian setelah kaum Filistin memberinya dengan pukulan yang hebat, ia meremukan tulang-tulang mereka. Ayat yang ke-8. Simpson bersembunyi di Yehuda untuk beberapa waktu, namun penduduk Yehuda khawatir karena Simpson malah memperparah relasi mereka dengan bangsa Filistin, mengikatnya dan menyerahkan dia pada para musuhnya. Para Filistin mendekati bangsa mereka yang telah diikat, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Itu di dalam ayat yang ke-14. Simpson menemukan tulang rahang keledai dan digunakannya sebagai senjata untuk menumpas 1000 orang Filistin dalam ayat yang ke-15. Di Gaza, Simpson menghampiri. Pada malam itu, ketika penduduk Gaza mendengar bahwa Simpson sedang berada di kota mereka menanti kesempatan pembunuhannya ketika fajar. Namun Simpson bangun pada setengah malam, pegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Selanjutnya, kehidupan Simpson. Dosa membawa akibat. Kehendak Allah menaklukkan bangsa Filistin dilakukan melalui Simpson. Namun Simpson juga dituntut pertanggungjawaban atas dosanya, katanya, dan kebodohan. Dan jatuh cinta pada seorang Filistin bernama Delilah. Para penguasa Filistin meminta Delilah mencari tahu sumber kekuatan Simpson dan berkhianat padanya dalam Hakim 16 ayat yang ke-5. Delilah memulai meminta Simpson membeberkan rahasianya. Setelah memberi jawabannya yang salah beberapa kali, pada akhirnya Simpson mengutarakan bahwa kekuatannya berasal dari kekhususannya pada Tuhan. Secara detail, bahwa rambutnya tak pernah dipotong. Delilah membongkar rahasia itu pada para penguasa Filistin dan menanti sampai Simpson tertidur. Kemudian ia memanggil seorang untuk memotong rambutnya. Delilah membangunkan Simpson dan dengan seruan, "Orang Filistin menyergap kau, Simpson." Ayat yang ke-20. Simpson beranjak bangun, tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ayat yang ke-20 terdapat dalam ayat yang ke-20. Jadi itu pelanggaran Simpson yang terus-menerus dilakukan oleh Simpson sehingga telah mencapai titik akhirnya. Selanjutnya,
Simpson mati, Allah berbelas kasihan. Para Filistin ingin merayakan kemenangan mereka atas Simpson, dan para penguasa berkumpul di kuil Dagon, dewa mereka, untuk memujinya karena telah menyerahkan Simpson pada mereka. Dalam Hakim-Hakim 16:23. Pada pesta itu mereka mengeluarkan Simpson dari penjara untuk mengoloknya. Dengan bersandar pada tiang-tiang penyangga kuil itu, berseru, katanya, "Ya Tuhan, dan Kau buat aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku untuk itu kepada orang Filistin." Dalam ayat yang ke-18. Allah mengabulkan permintaan Simpson. Membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja kota itu dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada dibunuhnya pada waktu kehidupannya. Ayat yang ke-30. Simpson membunuh lebih banyak kaum Filistin pada waktu itu, sekitar 3.000 orang Filistin dibanding ketika ia masih hidup. Simpson adalah pria beriman. Ia dikutip dalam pasal peringatan tokoh-tokoh beriman yang terdapat dalam kitab Ibrani 11 ayat 32. Pada waktu yang sama ia adalah pria yang duniawi, dan berbagai kesalahannya seharusnya ia menjadi himbauan bagi kita yang bermain dengan api dan tidak ada akan Kehidupan Simpson mengajak mengandalkan kekuatan Allah, bukan kekuatan pribadi kita, mengikuti kehendak Allah, bukan kemauan kita yang keras kepala, dan mencari hikmat Tuhan, bukan pengertian pribadi kita. Kasih singkat dari tokoh Simpson yang begitu kuat dan hebat karena kekuatan Allah. Jadi makna yang kita akan itu yang pertama, makna diri sendiri. Makna dari tokoh Simpson yang harus diambil dari adalah Simpson adalah orang yang kuat dalam melawan bangsa Filistin, dan Simpson juga ada itu terdapat dalam Hakim 15 ayat yang keempat dan 14 sampai 15, Hakim 16 dan ayat yang ke-29. Jadi untuk itu setelah saya membaca narasi singkat dari tokoh Simpson yang kuat dan berani dalam mengambil keputusan untuk melawan bangsa Filistin, saya juga harus kuat belajar untuk kuat dan berani dalam mengambil keputusan saat jasmani dapat menggunakan manusia yang berdosa untuk menggenapi rencananya, bahwa dosa selalu ada akibatnya, dan bahwa Allah berbelas kasihan. Makna yang berikut yaitu keluarga. Dari keluarga tokoh Simpson, makna yang cocok untuk keluarga dari kita ketika keluarga atau orang tua Simpson sudah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka merasa bersyukur. Itu terdapat dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-15. Dengan ingin menahan malaikat itu untuk mengelola anak kambing bagi malaikat tersebut, ia menunjukkan bahwa dengan kelakuan mereka itu terdapat dalam ayat 11, malaikat itu meyakinkan mereka. Ayat yang ke-16. Untuk itu makna yang harus diambil, rasa bersyukur yang dimiliki keluarga Simpson harus ada dalam diri keluarga kita. Jadi apa yang sudah kita keluarga dapatkan haruslah bersyukur meskipun itu belum nampak jelas adanya. Ini saja presentasi narasi singkat dari tokoh Simpson dan beberapa makna yang harus kita ambil dari tokoh Simpson. Ya, cukup ini saja. Sekian dan terima kasih. Shalom.